Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan Selamat malam, selamat hari Minggu umat sekalian yang terkasih. Selamat datang. Kita merayakan hari ini Minggu Biasa ke-29 sekaligus sebagai Minggu Misi Sedunia. Sri Paus dalam pesannya mengangkat tema yang bagus ini. Inilah aku, utuslah aku. Itulah jawaban Nabi Yesaya ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Semoga di Minggu Misi Sedunia kita pun memperbaharui tekad kita. Tekad kita untuk menjadi utusan Tuhan,
mengambil bagian dalam karya misi Allah untuk keselamatan kita. Ini aku, utuslah aku. Mari di awal perayaan Ekaristi dengan penuh kerendahan hati kita mohon belas kasih Tuhan membersihkan kita dari noda dosa agar kita layak bersatu menimbah kekuatan, agar kita setia dalam tugas perutusan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga
Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, bantulah kami melaksanakan kehendak-Mu dengan pengabdian utuh. Semoga kami dapat mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas sesuai kewajiban kami, baik terhadap Engkau maupun terhadap pemerintah, agar kami mampu melaksanakan perutusan kami, mengambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hamba-Ku Yakub dan demi Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu Ia berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka,
berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam semua. Semoga baik, sehat, dan tetap kuat. Sri Paus mengangkat tema singkat dalam pesannya, inilah aku, utuslah aku. Maka dari tema singkat ini, saya mengajak kita bermenung tentang 3 hal. Siapakah aku itu? Aku mau diutus kemana? Dan aku diutus untuk apa? Siapakah aku itu? Itulah kita semua. Bukan cuma Nabi Yesaya saat itu, tetapi saat ini kita semua. Oleh meterai baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita dijadikan putra-putri Allah, dan oleh meterai itu juga sekaligus melekat tugas kita. Kita ini utusan Tuhan. Kita mendengarkan tadi dalam bacaan pertama, Raja Koresi tidak mengenal Allah, tetapi ternyata dipanggil, dipilih, digelari, dan dipersenjatai oleh Tuhan untuk apa? Menaklukkan bangsa-bangsa supaya akhirnya percaya tidak ada yang lain kecuali Allah kita. Allah sumber hidup kita. Allah lah yang memberi kita hidup, dan Allah memberi kekuatan kita untuk hidup saat ini, dan sekaligus Dialah Allah satu-satunya yang menjamin hidup yang kekal di surga. Kalau Koresi yang tidak mengenal Allah justru dipanggil, apalagi kita yang sudah kenal, percaya, oke, dan terus mengikuti Yesus. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, baik yang mengikuti misa langsung di gereja ini maupun yang mengikuti misa secara live di rumahnya melalui Minggu Misi Sedunia ini, kita tegaskan lagi dalam hati kita masing-masing untuk bersama Nabi Yesaya menjawab dengan berani, ini aku, sebutlah namamu masing-masing, utuslah aku. Amin. Itu yang pertama. Jadi jangan tunjuk siapa, kita semua. Karena itu 2 hari yang lalu saya senang. Sesudah rapat 2 kali tim pembaharuan Dewan Pastoral Paroki, saya menghubungi 1-2 orang. Bapak, Ibu diminta untuk masuk dalam struktur Dewan Pastoral Paroki. Yang satu menjawab, demi pelayanan aku siap. Yang satu menjawab,
demi kepercayaan, ya oke. Dan pasti yang lainnya juga akan oke. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sesudah kita menyadari bahwa Tuhan menjadikan kita alat untuk karya misinya, kita bertanya, di manakah kita diutus? Kita diutus ke dalam dunia hidup kita. Bukan di sana, tapi di sini. Dalam keluarga kita, di tengah gereja kita, di tengah masyarakat kita, di tengah dunia kita yang sedang berduka, di tengah-tengah dunia yang sedang sakit, di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda wabah COVID-19 dengan rupa-rupa akibatnya. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang harus terisolasi, banyak yang harus mengurung diri sendirian. Banyak yang miskin, banyak yang kehilangan. Disinilah kita diutus. Di tengah-tengah hidup yang nyata inilah, dengan rupa-rupa tantangan dan kesulitannya, kita diutus. Dan seperti bait pengantar Injil tadi, kita diutus supaya boleh menjadi terang bersinar seperti bintang-bintang. Kita diutus untuk apa, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Untuk mengikuti dan mengambil bagian dalam misi Sang Misionaris Agung kita. Itulah Yesus Tuhan kita. Yang biarpun Allah, serupa dengan Allah, mau menanggalkan keserupaan itu untuk menjadi seperti kita manusia, berjalan berkeliling sambil berbuat baik, bersabda dan berbuat, dan akhirnya berani menyerahkan dirinya sampai wafat di salib demi keselamatan kita. Kita mengikuti jejaknya. Kita mengikuti dia sebagai misionaris-misionaris masa kini. Saat ini kita diajak untuk keluar dari diri kita masing-masing, untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi sesama. Kita diutus untuk menjadi orang yang rela berbagi untuk mereka yang berkekurangan. Kita diutus untuk menjadi orang-orang yang mau melayani untuk mereka yang sedang tidak berdaya. Dan kita diutus untuk saling mendoakan. Kalau berbagi lain kali sulit, melayani juga lain kali perlu perhitungan, tapi mendoakan ringan sekali. Seperti Paulus dalam bacaan kedua tadi. Kita berjaga jarak, oke. Kita tinggal di rumah, oke. Kita pun hadir di gereja ini dengan masker, oke. Tapi mari kita saling mengenangkan, mengingat, merindukan satu sama lain melalui doa-doa kita. Saudara-saudari umat yang terkasih, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi misionarisnya masa kini, mengambil bagian
dalam misi yang utama, misi Kristus, misi gereja, yakni karya keselamatan. Bagaimana kita mewujudkannya? Rasul Paulus dalam bacaan kedua, kita mampu menjadi misionaris untuk karya keselamatan kalau kita memiliki iman yang teguh, berkobar dalam cinta kasih, dan bertekun dalam pengharapan. Mari kita ambil bagian dalam karya misi keselamatan Tuhan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar. Mari kita jadi warga Indonesia. Mari kita menjadi warga Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita menjadi warga Kota Palu dengan kecamatan kita masing-masing sambil memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat. Mari kita juga penuhi kewajiban kita sebagai orang Katolik yang sejati. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Itulah menyembah Dia, memuji dan memuliakan Dia sambil mengikuti jejaknya, menjadi karyawan-karyawati Tuhan untuk karya keselamatannya. Beberapa hari yang lalu dunia dihebohkan dengan gelar Beato untuk anak muda milenium saat ini, Carlo Acutis. Kenapa dia digelari? Karena dia terpikat dengan Santo Fransiskus Assisi. Dan apa keistimewaan Santo Fransiskus Assisi? Yakni antara lain doanya yang sungguh bagus. Mari kita bermisi dengan doa Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab melalui Yesus Putramu, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk memanjatkan doa-doa kami kepadamu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga karya pelayanan dan cinta kasih gereja bagi masyarakat
menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada manusia. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi hubungan gereja dan negara, ya Bapa, berkatilah gereja dan negara kami. Semoga gereja dan negara dapat bekerja sama dengan baik dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang menentang masyarakat dan melarikan diri dari keluarga mereka, ya Bapa, dampingilah kaum muda yang tidak puas akan situasi masyarakat dan keluarga sehingga mereka dapat tumbuh secara kreatif untuk mempersiapkan diri dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, berkatilah kami agar dapat membawakan sukacita dan harapan dalam hidup bersama. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bersama keluarga Gonsalves Elias, berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan Santa Perawan Maria atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Tuhan yang Maha Murah, kami bersyukur Engkau mendengarkan seruan keluarga-Mu ini melalui Santa Perawan Maria. Semoga pengalaman terkabulnya doa novena 3 Salam Maria ini meneguhkan mereka akan kasih sayang-Mu melalui Bunda Maria, sambil meneguhkan iman mereka untuk terus mengikuti Engkau dalam semangat penyerahan diri akan kehendak-Mu seperti Bunda Maria, fiat voluntas Tua. Dan semoga harapan-harapan mereka untuk hari-hari hidup selanjutnya dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, senantiasa berkenan kepadamu dan menghasilkan buah bagi kesejahteraan hidup mereka. kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud kita masing-masing sambil bersyukur kepada Tuhan karena kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam karya perutusan melalui pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita bersyukur atas buah-buah karya misi yang sudah kita hasilkan, baik dalam keluarga kita, di tengah gereja maupun di tengah masyarakat. Sambil kita juga mohon belas kasih Tuhan atas kelalaian-kelalaian dalam karya perutusan kita. Mohon karunia Roh Kudus mengurapi kita semua agar dengan semangat yang baru berkobar dalam kesetiaan dan ketekunan menjalani tugas perutusan kita, menghasilkan buah bagi kebaikan banyak orang. kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-citakan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia, Engkaulah pembawa sukacita ke dunia, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami.
Amin. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu bersama doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan jujur dan rendah hati kami menghadap Dikau, dan dengan persembahan ini kami mengakui bahwa Engkaulah pemberi segala sesuatu yang baik. Kami mohon, sudilah menerima kehadiran kami yang mau mengikuti pengorbanan Imam Agung kami, Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan wafat dan kebangkitannya,
Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu, Engkau telah memanggil kami masuk ke dalam cahaya iman yang menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu, ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematiannya pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gerejamu ini, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami dicatat sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, berkat keikutsertaan kami dalam misteri ini, kobarkanlah semangat kami dengan roh-Mu. Perkenankanlah kami menjadi serupa dengan Putra-Mu, dan teguhkanlah kami dalam ikatan kesatuan bersama Bapa Suci kami Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Monsinyur Benediktus, bersama para uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu. Bantulah agar semua orang beriman dengan meneliti tanda-tanda saman dalam terang iman, mampu melibatkan diri secara terpadu dalam pelayanan Injil. Jadikanlah kami peka terhadap kepentingan semua orang, agar dengan melibatkan diri dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawakan kabar keselamatan kepada mereka, dan bersama mereka kami dapat melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri siara kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang saleh, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari bersama umat yang mengikuti misa secara live di rumahnya, kita doakan doa komuni kerinduan. Ya Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Aku memelukmu dan merasakan Engkau telah datang padaku, dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dengan banyak keinginan kami datang kepadamu, dan kini kami mohon diri syarat dengan anugerah-Mu, sebab putra-Mu sendiri dalam tubuh dan darahnya telah Kau anugerahkan kepada kami sebagai santapan keselamatan. Semoga berkat kehadiran dan bantuannya kami sanggup melaksanakan tugas yang Kau percayakan untuk saling melayani demi nama-Mu, seturut teladan Yesus Putra-Mu bagi keselamatan dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Berita paroki hari Minggu biasa yang ke-29. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Will yang telah mempersembahkan misa pada sore malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bila Rohani Santa Maria Goretti yang telah bertugas dalam pelayanan kebersihan dan persembahan pada misa malam ini, dan kepada Bila Rohani Santa Agatha sebagai tugas kormini pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, organis, PPA, tim COVID, dan tim Komsos. Diingatkan kepada ketua-ketua Bila Rohani untuk mengisi laporan rencana tahunan rencana kerja tahun 2021 dan menyetor kepada ketua DPP dalam bentuk file yang telah diberi nama file sesuai wilayah rohani masing-masing. Untuk pertama kali hendak menikah Saudara Arnold Fernando Marsanga Panjaitan. Arnold anak dari ayah almarhum Bapak Marisi Panjaitan dan Ibu Romasli Situmorang, Bila Rohani Santa Agatha, dengan Saudari Cindy Fatika Dewi Situmorang, anak dari ayah Bapak Panjayan Situmorang dan Ibu almarhum Neti Warni Manulang, Bila Rohani Santa Albertus Agung, Paroki Santo Paulus Palu. Rencana nikah Sabtu 31 Oktober 2020 di Gereja Santo Paulus Palu. Jika ada halangan untuk menikah dari calon nikah ini, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Bila kedua calon ini ada di tempat, kami mohon untuk berdiri di depan. Diingatkan kembali bahwa kolekte umat tidak lagi diberikan dalam keranjang, tetapi dimasukkan di kotak yang telah disiapkan di depan gereja atau melalui sistem QR. Yang berikut, mohon meletakkan kembali tempat berlutut di posisi semula dan tidak meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Demikian pengumuman disampaikan. Jika ada pengumuman dari Bapak Pastor, kami persilakan. Selamat malam dan selamat hari Minggu. Umat yang terkasih, ada keputusan dalam tim pembaharuan Dewan Pastoral Paroki. Nanti ketua-ketua seksi, koordinator-koordinator yang dihubungi baik oleh pastor maupun oleh ketua dewan, kita akan berjumpa untuk berbicara bersama pada tanggal
hari Selasa jam 7 malam. Bapak Ibu yang terkasih, dalam akhir pesannya Minggu Misi Sedunia, Sri Paus mengingatkan 3 hal mudah yang bisa kita buat sebagai bentuk karya misi kita. Pertama itulah doa. Doa menjangkau seluruh dunia. Saya di Palu, saya bisa doakan Sri Paus di Vatikan. Dan siapapun bisa kita doakan. Doa orang beriman sungguh dahsyat kekuatannya. Mari kita saling mendoakan. Doakanlah yang sakit, doakanlah pemerintah, doakanlah para dokter, perawat, semua relawan yang berjuang mati-matian untuk kesembuhan dunia dari wabah ini. Kedua, refleksi, renungan pribadi, catatan harian, gampang dibuat. Kita bermenung, berefleksi, sejauh mana saya menjadi utusan Tuhan, sejauh mana saya tekun dan setia melaksanakan tugas perutusan, menghasilkan buah atau belum. Ada Roh Kudus yang menggerakkan kita semua. Dan yang ketiga itulah solidaritas. Kolekte hari Minggu Misi Sedunia ini akan dikumpulkan, disatukan di keuskupan ke KWI, KWI ke Vatikan, berlaku untuk seluruh dunia, untuk karya misi. Maka mungkin ada umat yang merasa mungkin kolekte saya masih boleh ditambah untuk karya misi, welcome, silakan, ada kotak, ada barcode. Mari kita akhiri perayaan ini, kita mohon berkat Tuhan supaya kita meneruskan karya perutusan kita dalam keluarga, di tengah gereja dan masyarakat, menjadi orang Katolik sejati yang setia patuh pada Tuhan dan setia pada negara melalui pemerintah. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian hidup dan karya-karya perutusan kita dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi pada Minggu Misi Sedunia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk kebersamaan dan doa-doa kita. Mari pergi bermisi, kita semua diutus. Amin.